Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Siti Khadijah, kelas 5C dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam di Universitas Muhammadiyah Makassar. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana dakwah dan komunikasi antar lintas budaya. Jadi langsung saja. Di sini adalah apa pengertian dakwah dan komunikasi lintas budaya. Dakwah lintas budaya merupakan sebuah proses dakwah yang mempertimbangkan keragaman budaya antar dai dan mad'u. Dalam dakwah lintas budaya, keragaman merupakan tantangan bagi dai supaya mampu meramu peran-peran dakwah yang lebih bijaksana dengan mempertimbangkan kondisi positif budaya mad'u, termasuk memperhatikan media dan metode yang dianggap bisa mendekatkan antara dai dan mad'u. Selanjutnya, bagaimanakah tahapan dakwah lintas budaya itu? Di sini ada dua. Yang pertama, mengenali tempat, situasi dan kondisi masyarakat terlebih dahulu. Ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh seorang dai. Hal ini untuk memudahkan perumusan strategi yang akan digunakan serta dakwah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, mengenali budaya masyarakat. Ini merupakan suatu tahapan di mana saat kita sudah mengenal bagaimana budaya masyarakat di tempat kita berdakwah, maka seorang dai akan lebih mudah dalam menyampaikan dakwanya. Kemudian, metode yang digunakan dalam berdakwah antara lain ta'aruf, yang berarti pertukaran budaya atas dasar kebebasan memilih ta'awun ala albir, yakni saling menolong dalam kebaikan. Ta'alau ila kalimatin sawa, berpegang pada kalimat persamaan. Ya, strategi dakwah dan komunikasi lintas budaya. Kita masuk pada bagaimanakah strategi dakwah dan komunikasi dalam hal lintas budaya. Ya, strategi pada dasarnya adalah suatu kegiatan perencanaan atau disebut dengan planning dan mengatur manajemen suatu aktivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ya, selanjutnya bagaimanakah strategi dakwah lintas budaya yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada 4. Yang pertama itu tentang bagaimana renovasi Ka'bah. Yang kedua, perjanjian antara orang muslim. Yang ketiga, mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Yang keempat, perjanjian orang muslim dengan Yahudi. Di sini saya akan menjelaskan perihal renovasi Ka'bah. Strategi dakwah lintas budaya yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil mencegah terjadinya perang pada kaum Quraisy dengan penuh kebijakan. Beliau mengatasi peletakan Hajar Aswad di mana saat itu berebut untuk meletakkannya. Kedua, bagaimana perjanjian antara orang muslim. Perjanjian ini berpaku di antara orang-orang mukmin dan muslim dari Quraisy dan Yathrib. Yang ketiga, mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Di sini, beliau mempersatukan mereka agar saling menolong, saling mewarisi harta jika ada yang meninggal dunia di samping kerabatnya. Semoga ini dipahami. Yang keempat, perjanjian orang muslim dengan Yahudi. Rasul menawarkan perjanjian yang intinya memberikan kebebasan dalam menjalankan agama dan memutar kekayaan. Tidak boleh saling menyerang dan memusuhi. Ini adalah 4 strategi dakwah lintas budaya yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, yang terakhir, contoh atau implementasi dakwah dan komunikasi lintas budaya. Di sini Sunan Kalijaga dalam berdakwah
beliau itu tidak memangkas budaya-budaya yang telah berkembang di tengah-tengah masyarakat. Justru budaya tersebut dijadikan sebagai media penyebaran Islam. Pada masa itu, kultur yang paling diminati di masyarakat ialah wayang kulit. Di sini, wayang kulit sangat diminati, akan tetapi pesan-pesan yang terkandung dalam wayang kulit tersebut masih kental dengan yang namanya ajaran-ajaran Hindu. Maka di sini Sunan Kalijaga memasukkan nilai-nilai Islami ke dalam cerita wayang kulit tersebut. Sehingga disadari ataupun tidak, masyarakat mulai tertarik dengan ajaran yang dibawa oleh Sunan Kalijaga. Mungkin ini dari saya. Sekian dan terima kasih. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.